Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Ahad, tanggal 27 Dzulqa'dah, bertepatan dengan 25 Mei. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bangun tidur hari ini, untuk kembali menjalani aktivitas dan kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat subuh, yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, dan Allah meringankan kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kita menyebut namanya, yang setiap saat kita bersalawat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita hari ini akan sama-sama belajar, tidak hanya untuk memenuhi gizi daripada akal kita sebagai wawasan, tapi juga memenuhi gizi untuk qalbu kita. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur utama yang Allah ciptakan, yang harus kita optimalkan dengan baik. Ada unsur jasad yang terlihat, yang nampak, ya. Ada unsur akal yang dengannya kita berpikir, yang dengannya kita belajar. Tapi akal ini, atau kita bisa bilang organnya adalah otak, itu tidak bisa membedakan baik dan juga buruk. Maka perlu unsur yang satu lagi, itu unsur kolbu. Yang ketiganya ini harus kita optimalkan dengan baik. Jasad, dengan kita menjaga kesehatan jasad kita, olahraga, makan sehat, minum sehat, istirahat yang cukup. Akal, dengan kita belajar, membaca, meneliti, berdiskusi. Terakhir adalah kolbu, yang kolbu ini adalah pemimpin daripada ketiga unsur ini. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, dalam tubuh kita ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging, ya. Kalau dia ini baik, maka seluruhnya tubuh kita akan baik. Tapi kalau dia ini sakit, dalam hadis fasadat itu rusak, maka tubuh kita pun akan rusak, tubuh kita pun akan sakit. Apa itu mudghahnya, segumpal dagingnya itu? Al-qalbu, adalah hati. Jadi harapannya dari kajian kita pada pagi hari ini adalah selain menjadi wawasan,
menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi asupan gizi untuk kolbu kita, yang itu adalah pemimpin bagi ketiga unsur yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika seorang sudah mengoptimalkan ketiga unsur ini dengan baik, jasadnya, akalnya, kolbunya, maka itulah yang disebut sebagai muslim yang beradab. Jadi adab itu adalah kedisiplinan antara tiga unsur utama dalam tubuh kita, jasad, kolbu, dan juga akal kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke inti bahasan kita, marilah sama-sama kita niat untuk i'tikaf ya. Barangkali ada yang belum, dalam hatinya masing-masing nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah mukjizat sains dalam Al-Quran. Tema ini merupakan lanjutan dari kajian kita sebelumnya, 3 atau 4 bulan yang lalu ya, Masya Allah, tidak terasa ya. Betul kan Ibu? Betul ya? Terasa atau enggak kerasa? Terasa. Jadi ini lanjutan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang mukjizat Al-Quran, yang mana mukjizat Al-Quran itu mencakup 4 hal. Mukjizat dari sisi bahasa, mukjizat dari sisi katakanlah sains, mukjizat dari sisi pensyariatan, dan keempat adalah mukjizat dari sisi perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah part keduanya ya, bagian kedua dari kajian kita sebelumnya. Perlu menjadi penguatan untuk kita semua bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah turunkan 1 kali dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia, full 30 juz. Kemudian dari langit dunia dalam kurung Baitul Izzah ya, diturunkan secara bertahap, diwahyukan secara bertahap oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 23 tahun. Berjumlah 30 juz, 114 surah dan 6.300 sekian ayat. Adapun ayat ini pembahasan panjang ya, karena banyak pendapat dan perbedaan di antara para ulama. Dan Al-Quran adalah hudal linnas, adalah petunjuk pedoman hidup, bukan hanya hudal lil muttaqin, tapi juga hudal linnas, bukan hanya petunjuk bagi yang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi segenap manusia. Jadi Al-Quran fungsinya utamanya adalah sebagai pedoman petunjuk hidup kita, keselamatan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Dan Al-Quran dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr. Al-Dzikr itu peringatan, nama lain daripada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh, nah ini nih, artinya gini, dan sungguh kami benar-benar pasti akan menjaganya. Itu artinya secara diterlek ya. Kenapa Allah menggunakan kata kami di sini? Bukankah Allah satu? Qul huwallahu ahad. Kenapa kami? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak sesungguhnya aku? Kenapa inna? Sesungguhnya kami. Ada 2 pendapat. Pertama, kenapa kami? Padahal kami itu minimal 2 orang, ya, adalah untuk memuliakan Allah. Sebagai contoh, kita misalnya terbiasa bercakap-cakap dalam bahasa Arab.
Ketika kita ingin misalnya menunjuk satu orang yang lebih tua, yang lebih mulia, kita akan menyebut dia dengan antum. Betul ya, mungkin bapak-bapak itu ya. Antum dari mana? Antum sudah makan belum? Padahal orangnya satu nih. Antum itu kan kalian. Kalian. Bahkan antum itu dalam bahasa Arab minimal 3 orang. Kalau 2 apa? Antuma. Kan gitu. Nah, kenapa kita nyebut dia antum? Kenapa enggak anta saja? Anta itu satu kan? Atau kalau ibu anti kan? Antuma, antunna gitu. Karena kita menganggap orang tersebut mulia. Mungkin lebih tua, lebih berilmu dan sebagainya. Sehingga kita menggunakan kata plural untuk objek yang singular. Menggunakan jamak untuk objek yang tunggal, begitu. Begitulah ketika Allah mensifati dirinya dengan nahnu. Bukan Allah lebih dari satu, tapi untuk memuliakan Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah kenapa nahnu? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengikut sertakan hamba-hambanya turut serta dalam penjagaan Al-Qur'an. Dimulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan penulisan mushaf. Di zaman siapa itu? Di zaman Rasulullah sudah dimulai kan? Ditulis di mana? Pelepah kurma, batu-batu, dedaunan. Ketua timnya itu sahabat Zaid ibn Thabit yang belajar bahasa asing hanya 12 hari sudah hafal dan sudah paham. Ketua tim penulisan wahyu. Setelah itu dilanjutkan oleh para penulis wahyu zaman Abu Bakar, lanjut oleh penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan, lanjut terus sampai hari ini ribuan atau bahkan lebih lembaga tahfidz Al-Qur'an. Halaqah Al-Qur'an, pesantren Al-Qur'an, rumah Al-Qur'an. Setiap komplek ada rumah Al-Qur'an, ya. Setiap mungkin tidak kecamatan, kelurahan ada halaqah Al-Qur'an. Di situ kita ngaji, di situ tadarrus, di situ tadabbur dan seterusnya sampai hari kiamat, sampai nanti sebelum kiamat tiba tulisan-tulisan di mushaf itu hilang. Ya, dan itu tandanya kiamat sudah dekat. Makanya ibu kalau kiamat belum dekat, maka rajin-rajin ngaji ibu. Mumpung tulisannya masih ada di mushaf itu. Kalau tulisannya sudah hilang, hafalan pun juga hilang, sudah. Artinya dunia akan berakhir. Nah, itu ya. Kemudian, ya, ini sebagai pendahuluan saja, kita cepat saja. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat itu artinya suatu hal atau peristiwa yang di luar kebiasaan kita, tapi masih bisa terima akal. Yang Allah anugerahkan kepada nabi-nabinya sebagai bukti atas kenabiannya untuk melemahkan orang yang menentang nabi-nabi dan mereka tidak mampu menandinginya. Singkatnya, mukjizat itu sebuah keajaiban di luar kebiasaan. Laut itu biasanya normal, tapi dengan izin Allah bisa terbelah oleh pukulan tongkat Nabi Musa. Tongkat itu untuk memukul, untuk menggembala. Dengan izin Allah, tongkatnya berubah jadi ular untuk melawan para penyihir Firaun. Apalagi itu? Mujizat-mujizat. Api itu umumnya adalah panas dan membakar. Dengan izin Allah, Allah berfirman, "Ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi dingin, ya, luar biasa. Atau mukjizat Rasulullah membelah bulan atau mengalir air dari jari jemari beliau. Kemudian itu untuk wudu para sahabat. Itu di luar kebiasaan umumnya. Tapi mukjizat itu adalah untuk Nabi. Ketika ada orang soleh di zaman sekarang punya keajaiban, maka kita sebut dengan apa? Karomah. Karomah itu adalah mirip-mirip mukjizat,
Perbedaannya adalah diberikan untuk orang-orang solih selain Nabi dan Rasul. Tapi Bapak Ibu semua, bicara karomah jangan langsung percaya. Ya, kita percaya ada karomah nggak? Percaya. Itu akidah itu. Kita percaya mukjizat. Percaya kan pasti, wajib. Percaya karomah, wajib. Percaya istidraj. Istidraj itu orang jahat kok sukses, kayak gitu lah ya. Itu Allah berikan untuk menjatuhkan dia. Itu percaya itu. Tapi untuk karomah kita harus pastikan nih orang soleh atau toleh. Ini orang baik atau tidak baik. 5 waktunya gimana? Puasa Ramadannya gimana? Puasa sunnahnya, sholat sunnahnya gimana? Kalau orang itu baik, soleh, kewajiban bahkan sunnah-sunnahnya diistiqomahkan, maka kita benarkan dia punya karomah tertentu. Ya, ketika ada informasi fulan bisa apa? Bisa menjelajahi tempat yang jauh di waktu yang singkat. Nah, itu. Fulan bisa berjalan di atas air. Percaya nggak itu? Percaya nggak kira-kira? Karomahnya kita percaya, tapi kejadiannya harus diteliti terlebih dahulu. Tadi ya, melihat bagaimana kondisi daripada orang tersebut. Kalau orang itu soleh, orang itu adalah orang baik, dekat dengan Allah, kewajiban sunnah dan seterusnya dia laksanakan, diistiqomahkan, maka kita benarkan, ya, tentu dengan batasan-batasan. Bukan berarti kita mengkultuskannya dan seterusnya, tapi dia adalah seorang muslim yang kita jadikan qudwah ataupun panutan untuk kehidupan kita. Itu ya. Kita tidak ekstrim menolak dan kita tidak gulu berlebihan ketika ada seorang yang mendapatkan karomah. Karena Islam itu adalah wasatiyah, pertengahan ya. Tidak boleh terlalu ekstrim ataupun terlalu berlebihan. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan ada empat sisi kemukjizatan Al-Qur'an. Ini sudah kita bahas di 5 bulan yang lalu ya. Bahwa mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang fasih. Karena sekarang bahasa Arab itu sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain. Jadi orang Arab itu jadi sulit baca Al-Quran. Gitu. Karena bahasanya sudah tercampur dengan budaya-budaya lain, bahasa-bahasa lain. Tapi saat itu, saat Al-Quran turun, para sahabat itu langsung paham. Karena bahasa Arabnya masih terjaga. Dan saat itu kan tidak hanya sahabat ya. Di situ juga ada orang-orang kafir, orang musyrik, para penyair, nabi-nabi palsu. Siapa saja itu? Ada Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansi, apalagi Tolhah ya, Ketua Walid itu, bin Al-Asadi. Dan nabi-nabi palsu itu pasti nggak ikhlas ketika Nabi Muhammad diwahyukan kepadanya Al-Quran. Sehingga apa? Berusaha untuk mencoba membuat ayat-ayat tandingan. Sebagai contoh Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu Pak, dia itu masuk Islam awalnya. Ya, saat datang kan beliau itu dari Bani Hanafi namanya. Kemudian datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menyatakan keislamannya itu, masuk Islam. Pulang Madinah ngapain? Murtad, keluar dari Islam. Dan apa? Dan Musailamah itu sebagai pemimpin di kaumnya. Sehingga dia merasa, wah, saya punya pengaruh yang besar ini. Saya punya kekuatan, punya pasukan. Akhirnya Musailamah pun mengaku nabi. Saya singkat cerita begitu. Saat ngaku nabi, Musailamah ngirim surat kepada Nabi Muhammad. Apa suratnya? Kurang lebih ya, kalau dalam bahasa kita, dari Musailamah Al-Kadzdzab, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah. Bukan Al-Kadzdzabnya nggak ada ya. Dari Musailamah, utusan Allah, kepada Muhammad, utusan Allah juga. Isi suratnya itu ya ingin mendeklarasikan bahwa dia adalah Rasulullah
dan kemudian ingin tanah Quraisy itu dibagi dua dan seterusnya. Nabi pun marah ya pasti. Nabi berkirim surat yang balik ya, kepada Musailamah dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab, pendusta. Terus Allah Maha Tahu dan seterusnya, itu isi suratnya. Tapi nggak digubris, nggak peduli. Nabi meninggal, Nabi wafat, zaman Abu Bakar masih jadi nabi, masih jadi nabi palsu. Jika cerita diperangi kan, kemudian kalah, terbunuh. Istrinya pun, istri Musailamah itu yang awalnya mendukung Musailamah taubat. Nah Musailamah itu pernah membuat surat, suratnya itu ada puluhan. Ada puluhan surat. Di antara yang terkenal itu apa? Surah Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah punya belalai yang panjang. Nah gitu, itu buat apa suratnya? Tidak ada manfaatnya. Bahkan ada surat-surat yang mohon maaf ya, itu bahasanya vulgar, menampilkan aurat dan seterusnya. Itu akhirnya ditelan masa ya, dan betullah tantangan Allah. 4 kali Allah menantang dalam surah Al-Qasas, ayo datangkan satu Al-Quran penuh, datangkan 10 ayat, kalau nggak bisa, oke datangkan 10 surat, nggak bisa, oke datangkan 1 surat, nggak bisa, coba datangkan 1 ayat saja, tidak bisa. Itu mukjizat Al-Quran ya. Bahkan para penyair pun saat itu, kalau kita mungkin pakar puisi, pakar sastra saat itu, tidak bisa menandingi kesastraannya Al-Quran. Itu luar biasa. Dan hebatnya kita baca Al-Quran gak pernah bosan. Ramadan ya, berulang. Bahkan ada lomba untuk banyak-banyakan khatam Al-Quran. Dan gak pernah bosan. Dan gak pernah kita pun akhirnya berpaling dari Al-Quran karena bosan. Atau kita pindah surat dari Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari, cobalah jangan Al-Fatihah lah, saya udah bosan. Coba misalnya apa? Al-Fatihahnya ganti Bu ya, sama Al-Lahab. Jadi Allahu Akbar, langsung aja tabbat yada. Ditanya kenapa? Tanya ke imam kan. Mana Al-Fatihahnya kok hilang? Udah bosan, gak pernah terjadi. Kecuali mazhab Hanafi itu memang Al-Fatihah tidak wajib ya. Itu lain hal. Dalam mazhab Hanafi baca Al-Fatihah saat sholat itu tidak wajib dan sholatnya sah, tidak masalah. Seperti itu. Nah itu ya. Bahkan kita berulang kali hatam, berulang kali tamat baca Al-Quran, tapi tidak pernah bosan. Nah itu adalah bukti kemukjizatan Al-Quran. Nah, berikutnya jumlah bilangan kata, ini sudah kita bahas. Al-Hayya Al-Maut ya, antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya itu sama. Ini juga sudah kita bahas, antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya juga sama. Sudah kita bahas jumlah bilangan kata dengan akibatnya. Infak dengan ridho masing-masing 73 kali, al-bukhl pelit dengan penyesalan masing-masing 12 kali. Kemudian ada juga keseimbangan jumlah bilangan kata dengan penyebabnya. Penyebabnya boros apa? As-sur'ah, ketergesa-gesaan 23 kali dan seterusnya. Keseimbangan khusus kata yaum disebutkan 365 kali, artinya 1 tahun sebanyak 365 hari. Yaumani ayyam 30 kali, artinya 1 bulan ada 30 hari dan seterusnya. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan kita. Tadi sudah bicara mukjizat ya. Sekarang kita bicara apa? Sains. Oke. Nah, sains itu adalah ilmu pengetahuan. Lebih tepatnya, sains itu ilmu pengetahuan mengenai alam dan dunia fisik. Dan ini sifatnya empirik. Empirik itu harus bisa dilihat, dirasakan panca indera, dan harus bisa diuji. Itu empirik tuh. Dan memang kita ini selama ini mendapatkan asupan ini dari ilmuwan barat terkait sains. Sudah umum sekali bahwa sains itu adalah objeknya itu sesuatu yang nyata, yang ada bentuknya, yang ada suaranya, ada baunya, yang memang rupanya itu ada. Itu sains itu. Ya. Jadi ketika misalnya kita
bilang, oh seorang sedang melakukan percobaan sains, artinya dia sedang di laboratorium melakukan uji coba, entah apa hewannya, entah apa makhluknya, yang jelas itu ada bentuknya dan nampak. Kalau tidak nampak, maka tidak disebut sebagai sains. Itu ya, secara ringkas. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat ilmiah yang ditujukan kepada manusia untuk menggunakan akalnya untuk memahami isyarat-isyarat ilmiah tersebut. Kalau kita sederhanakan, dalam Al-Quran itu ada isyarat-isyarat sains yang seharusnya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim khususnya, menyelidiki ini ayat adakah kaitannya dengan fenomena-fenomena sains. Jelas ada kan? Karena alam ini punya Allah gitu. Alam semesta punya Allah. Tapi untuk menyelidiki itu, maka dia harus memaksimalkan potensi akal yang sudah Allah berikan. Karena ayat yang sama saat ditafsirkan zaman dulu dan zaman sekarang bisa berbeda. Kok bisa berbeda? Karena konteksnya beda, kondisinya berbeda, tuntutannya berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Al-Quran itu bukan buku tutorial hidup detail misalnya. Poin 1, 2, 3, 4. Tapi Al-Quran itu berisikan isyarat-isyarat. Ya. Dan isyarat-isyarat ini sudah Allah jamin untuk mudah dipahami. Dalam Al-Qamar, surah Al-Qamar 4 kali Allah ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ada enggak yang mau mempelajarinya? Fahal mim muddakir. Jadi begitu ya. Jadi Al-Quran itu bukan satu buku tutorial lengkap A sampai Z. Tapi Al-Quran berisikan isyarat-isyarat. Di antaranya adalah isyarat sains, ya. Yang ini adalah solihun likuli zamanin wa makan. Selalu relevan untuk setiap tempat dan setiap waktu. Dulu ditafsirkan oleh para sahabat adalah tafsirnya seperti ini, padahal ayatnya sama. Kemudian zaman sekarang ditafsirkan, penafsirannya berbeda, tapi esensinya sama. Kita ambil contoh. Dalam surah Az-Zariyat, Az-Zariyatnya yang juz 26, belum yang juz 27. Kan Az-Zariyat itu 26 27 ya. Awal setengah awal 26, setengah akhir 27. Ayatnya itu apa ya? Was-samaa banainaha biaidi wa inna lamuslimun. Kata Allah apa? Dan langit yang telah kami bangun, telah kami ciptakan biaidi, dengan kekuatan kami. Wa inna lamusiun, dan sungguh kami benar-benar akan meluaskan langit tersebut. Dulu para sahabat Nabi ketika melihat ayat itu, kita fokus ke penggalan wa inna lamusiun ya, dan sungguh benar-benar kami akan meluaskan langit tersebut. Ketika sahabat dulu melihat ayat ini, maka yang mereka pahami dari luas itu atau Allah meluaskan itu adalah Allah meluaskan rezeki dan karunia untuk hamba-hambanya. Disambungkan dengan ayat lain, misalnya dalam surah Al-Jumu'ah itu apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah kelar sholat Jumat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, atau carilah rezeki, carilah nafkah, kurang lebih begitu. Atau disambungkan dengan surah Al-Mulk misalnya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ayo, Kan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang sudah menjadikan bumi itu mudah gitu. Maka jalanlah kamu fi manakibiha, telusuri itu sisi-sisi bumi itu. Wa kulu mir rizqi, dan makalah dari rezekinya. Nya itu kepada Allah, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kamu kembali. Disambung-sambungkan kan? Itu dulu tuh. Kira-kira nyambung enggak tafsirnya? Nyambung. Karena luas itu kan bisa luas rezeki kan? Karunia, rezeki, apa tuh? Berkah ya. Tapi ternyata sekarang
Teknologi semakin maju, fasilitas, ya, zaman berkembang. Ternyata dalam ayat tersebut wa inna lamuslimun itu ada isyarat sains. Maksudnya apa? Luas itu. Luas itu maksudnya adalah sungguh kaminya Allah ya, benar-benar meluaskan alam semesta ini. Diketahui ternyata belakangan alam semesta itu bergerak semakin menjauh. Setiap planet, setiap galaksi itu bergerak semakin menjauh. Kalau menjauh hati semakin apa Pak? Semakin luas. Terus bergerak sampai wallahu alam sampai kapan. Itu baru diketahui sekarang. Ternyata ada isyarat sains dalam ayat tersebut. Ada di ayat, ada di contoh yang akan kita tampilkan. Saya spill sedikit saja ya, supaya mudah dipahami. Itu sebagai contoh tuh. Jadi satu ayat yang bisa ditafsirkan dengan tafsir zaman dulu konteksnya adalah luas itu luas rezeki. Sekarang luas itu ya rezeki, iya betul, tapi ada isyarat sains. Artinya kami benar-benar meluaskan langit itu. Langit itu isinya apa? Ya alam semesta, planet ya, meteor ya, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kiamat nanti akan hancur begitu. Nah, kira-kira kalau tafsir ini ditafsirkan zaman dulu mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena apa? Karena fasilitasnya berbeda, teknologinya berbeda. Nah, maka ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu solihun likuli zamanin wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Sekarang begini, nanti masa depan berapa ratus tahun lagi tafsirnya pun akan menyesuaikan dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi pembahasan sains dalam Al-Quran itu disebut dengan tafsir ilmi. Tafsir yang membahas istilah-istilah ilmu pengetahuan dalam penuturan ayat-ayat Al-Quran, berusaha menggali dimensi keilmuan dan menyingkap rahasia kemukjizatannya terkait informasi-informasi sains yang belum diketahui manusia pada saat turunnya. Ya, kalau kita sederhanakan, tafsir ilmi itu atau tafsir sains itu adalah upaya memahami ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat ilmiah, isyarat sains dari perspektif ilmu pengetahuan modern. Nah, itu definisi ringkasnya. Tapi perlu kita ulangi lagi, Al-Quran bukan tutorial A sampai Z detail poin-poinnya, tapi isinya adalah isyarat-isyarat. Di antaranya adalah isyarat sains, isyarat ilmiah yang tugasnya kita sebagai muslim adalah menelitinya, kemudian ya mengkorelasikan dengan fenomena-fenomena sains yang ada hari ini. Paham ya? Jadi namanya adalah tafsir ilmi. Dari kata ilmu. Ilmu itu ilmu. Kalau dalam dunia sains maka ilmu itu diartikan sains. Ya. Makanya dia disebut tafsir ilmi. Dasarnya kenapa kita adanya tafsir ilmi itu adalah firman Allah dalam surah Ali Imran 190-191. Sering kita dengar ayat ini kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa itu? Bagi yang berakal, ulul albab, yaitu orang-orang yang ingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau baring. Lalu dia tafakkur. Tafakkur itu memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Artinya ujung daripada kita meneliti fenomena sains itu apa ujungnya? Keimanan kita bertambah, agama kita makin kuat, iman kita makin tebal. Itu ujung daripada sains. Sehingga kata Isaac Newton, seorang bapak familiar dengan ini ya, namanya, ibu juga ya, Isaac Newton itu ilmuwan ya, internasional, wafatnya tahun 1727 Masehi ya, artinya abad ke-18 ya. Dia mengatakan apa? Sains tanpa agama itu pincang. Ya, panjang daripada
artikelnya itu, sains tanpa agama itu pincang. Karena orang ketika mendalami sains tanpa ada fondasi agama di situ, ujungnya apa kira-kira? Logikanya aja ya. Seorang meneliti ya kan, ratusan juta dolar sudah habis, ribuan jam sudah habis untuk meneliti itu. Tapi ujungnya nggak ada tuh, kira-kira apa kira-kira? Ya mungkin kepentingan saja kan? Kepentingan untuk dunia, popularitas. Mungkin ada yang kalau yang kami baca, ada sebuah teori yang jelas-jelas itu salah, tapi demi nama baiknya dia sembunyikan itu, sehingga dia membenarkan dan meneruskan. Kalau tanpa fondasi agama akan pincang, karena ujungnya apa itu? Nah, kita sebagai seorang muslim itu jelas tujuan kita tafakkur alam. Kalau bapak-bapak camping, trekking, tafakkur alam itu untuk ujungnya apa? Ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini enggak ada yang sia-sia. Apalagi mendalami tentang geologi, ternyata ditemukan ada batu, kemudian ada tumpukan-tumpukan ya sedimen dan seterusnya. Ujungnya apa? Ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin sia-sia. Dan ujungnya lagi apa? Kita mensucikan Allah. Dan ujungnya lagi apa? Iman kita bertambah sehingga kita mengatakan faqina adzabannar. Lindungilah kami dari api neraka. Nah, itu dasarnya. Ya, bagaimana Allah memotivasi kita untuk terus bertafakkur, ya, memperhatikan alam semesta ini, kemudian iman kita bertambah. Dan isyarat-isyarat itu juga ada dalam ayat yang lain, Pak. Contoh dalam At-Tariq ayat 5, Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya kan ya, ini isyarat ilmu apa nih kira-kira nih? Biologi kan begitu ya. Kita melihat tubuh kita nih dari apa, ada berapa sendi, oh ada 360 sendi, oh ada berapa kromosom, oh ada sekian sel, sekian dan seterusnya. Atau dalam ayat lain juga isyarat-isyarat ini contoh-contoh saja nih. Allah berfirman dalam Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka melihat atau memperhatikan unta, gimana ia diciptakan, langit gimana dia ditinggikan, gunung gimana dia ditegakkan, bumi bagaimana dihamparkan. Kenapa unta? Unta bisa tahan 1 bulan tanpa air, melewati padang pasir yang tandus, sering badai debu, tapi bisa tahan dengan kondisi tersebut. Nah, sekarang alat semodern apapun, mobil secanggih apapun, 1 bulan di padang pasir, apa yang terjadi? Udah wassalam, jadi bangkai mobil kan gitu. Tapi ini unta bisa melewati itu. Dia punya kelenjar yang digunakan untuk menampung energi, itu bisa digunakan 1 bulan tanpa minum, melewati tempat-tempat yang terjal, tempat-tempat dengan gersang yang ekstrim. Ini contohnya. Nah, kita akan masuk ke beberapa contoh tapi agak detail ya. Yang pertama adalah tentang perluasan alam semesta. Sudah kita singgung dalam surah Adz-Dzariyat ayat 47, Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit kami bangun dengan tangan. Tangan itu dalam kurung kekuatan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Apa tafsir zaman dulu, Pak? Meluaskannya tadi? Luas rezeki. Itu dulu. Nah, ternyata pada awal abad ke-20, ahli fisika Rusia Alexander Friedman ya, karena Rusia, dan kosmolog Belgia Georges Lemaitre secara teoritis menghitung bahwa alam semesta bergerak secara konstan dan meluas. Fakta ini telah dibuktikan dengan data pengamatan pada tahun 1929 ya, abad 20. Ahli astronomi Amerika Edwin Hubble menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi-galaksi secara konstan saling menjauh. Alam semesta ketika segalanya bergerak saling menjauh, berarti ia secara konstan akan meluas. Di alam semesta ini kurang lebih ada 200 miliar galaksi.
Yang setiap galaksi ada 200 miliar bintang. Yang setiap bintang itu ada planet-planetnya. Yang setiap planet kebanyakan punya satelitnya. Hitunglah berapa itu jumlahnya, pusing kita kan. Kita di galaksi Bima Sakti nih, kita ada planet bulan kan begitu. Planet lain kita ada satelit namanya bulan ya. Planet lain juga punya satelit-satelitnya. Nah, galaksi Bima Sakti itu kan satu galaksi itu. Di antara 200 miliar galaksi yang lain, dan di galaksi Bima Sakti ada lebih dari 200 planet juga. Berarti berapa jumlah planet-planet itu? Kan begitu. Dan ternyata ditemukan 200 miliar planet, bintang-bintang, dan di 200 miliar galaksi ini bergerak secara konstan meluas. Karena jaminan Allah tadi, wa inna lamusiun, menunjukkan kekuasaan Allah, kami pasti akan meluaskan alam semesta ini. Ya? Nah itu. Atau yang kedua, dalam surah Al-Anbiya ayat 33, Allah berfirman, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini membahas tentang orbit. Atau di surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Apa hasil penelitiannya? Menurut perhitungan ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 720.000 km per jam, ke arah bintang Vega dalam orbit tertentu yang disebut solar apex. Intinya matahari bergeraknya sangat tinggi gitu ya. Artinya matahari itu sehari bergerak 17.280.000 km per hari. Ya. Planet, satelit di dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama kan. Karena matahari sebagai pusat, kita ya bumi dan semua planet mengelilingi matahari dengan orbitnya masing-masing. Nah, kemudian matahari juga mengelilingi apa? Mengelilingi orbit yang lain juga ke arah bintang Vega begitu. Dan lebih jauh, semua bintang di alam semesta, di dalam alam semesta berada dalam gerakan terencana yang sama. Dulu ayat ini mana tadi Pak? Ayat ini dulu ditafsirkan hanya sebatas ini. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Artinya apa? Oh, di antara kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Sebatas itu saja. Kalau siang itu pasti terang, kalau malam otomatis akan berganti dan gak bisa kita cegah. Ketika malam berakhir otomatis akan berganti dengan pagi yang tidak mungkin kita cegah. Dulu sebatas itu saja. Atau matahari dan bulan, otomatis ketika siang maka ada matahari, ketika malam maka ada bulan. Hanya sebatas penafsiran itu saja. Nah, belakangan ditemukan penelitian yang seperti ini. Atau berikutnya, gunung sebagai pasak, sebagai paku bumi. Dalam Al-Anbiya 31, waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Kami, yaitu Allah, telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar tidak berguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Mana isyarat ilmiahnya Pak? Adalah ayat gunung-gunung yang kokoh agar tidak berguncang bersama mereka. Siapa mereka? Manusia. Ya, kalau dulu penafsirannya hanya gunung yang kokoh adalah salah satu ciptaan Allah. Hanya sebatas itu saja. Dan gunung yang kokoh ini menjaga ya bumi kita supaya tetap kokoh. Nah, belakangan ya ini ayat yang berikutnya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, di An-Naba ayat 67, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak. Nah, belakangan ditemukan bahwa ternyata kan gunung itu terbentuk dari apa? Gunung itu tabrakan dua lempeng bumi, betul ya? Tabrakan
setelah tabrakan apa? Akhirnya daratan itu naik ke atas. Ya kan? Naiknya macam-macam kan? Tergantung seberapa kencangnya tabrakan itu. Ada yang naiknya sekian kilometer, ya. Everest misalnya, ya 8.000 berapa? 8.800 sekian meter kan? Begitu, atau 8 kilometer. Nah, ternyata Everest yang 8 kilometer itu bagian atasnya. Bagian bawah Everest itu berapa? 128 kilometer. Berapa kali lipat? 20 kali lipat aja lewat. Ya. 21, 22, 25 kali lipat lebih panjang daripada yang permukaan atasnya. Itu Everest. Ya, dan kejadiannya sama juga di gunung-gunung yang lain begitu. Sebagai ilustrasi saja. Bagian atasnya hanya pendek. Ya, bagian bawahnya panjang, menghujam bumi dengan kuat, ya. Bagaimana itu fungsinya adalah tadi dijelaskan dalam 2 ayat tadi adalah sebagai apa? Sebagai pasak. Ya, ketika kita camping sebelum bangun tenda itu bikin pasaknya dulu. Kemudian dibangun tenda supaya tendanya kokoh. Nah, fungsi gunung juga sama. Dibangun pasak, ya, menjadi pasak, kemudian menjaga tanah yang kita injaki ini menjadi stabil dan tidak goyang. Nah, itu sudah ada dalam Al-Quran. Dan dulu belum ada penelitian seperti ini. Dan mungkin nanti masa depan juga akan banyak penelitian-penelitian yang lain. Atau ada juga Pak, identitas pada sidik jari. Dalam Al-Qiyamah ayat 3-4 Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tentu. Nah, itu kan jawabannya adalah untuk penguat. Tentu kami mampu. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Mana isyaratnya Pak? Isyaratnya jari jemari kan ya? Itu isyaratnya kan? Nah, dulu penafsirannya adalah ini kekuasaan Allah. Nanti hari kiamat ketika tulang belulang sudah hancur, maka Allah pun berkuasa untuk membangkitkan. Kan begitu kan? Membangkitkan tulang belulang tersebut yang sudah hancur, bahkan yang sudah hilang karena mungkin meninggalnya karena ledakan, karena ya macam-macam. Allah bangkitkan kembali. Sebatas itu saja. Nah, kalau zaman sekarang para ilmuwan muslim akhirnya menemukan ayat ini. Kenapa Allah sebutkan an-nusawwiya banana? Kenapa kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna ini? Kenapa Allah sebutkan jari jemari ini? Ada apa dengan jari jemari ini? Dengan sempurna begitu kan? Dulu mungkin hanya sebatas kekuasaan Allah saja. Nah, sekarang bagaimana? Nah, begitu. Sekarang ya baru ya hingga akhir abad ke-19. Nah, dulu orang melihat sidik jari itu hanya sebatas lengkungan-lengkungan yang biasa begitu ya. Nah, sampai pada akhir abad ke-19 keunikan sidik jari ini baru ditemukan. Sehingga setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini punya serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Ya. Dari mana ayatnya tadi? Dari surah Al-Qiyamah ayat 3-4 ketika Allah berfirman an-nusawwiya banana, yaitu mengumpulkan, menyusun kembali jari jemari setiap manusia dengan sempurna. Atau yang kelima, jenis kelamin bayi. Nah, ini gimana nih? Ini ayatnya dari surah An-Najm ayat 45-46. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Bahwa sesungguhnya dialah, itu Allah, yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mana itu? Dari mani ketika dipancarkan. Dulu gimana penafsiran ayat ini? Ya, memang betul manusia adalah diciptakan Allah dengan perantara pertemuan antara sperma dan sel telur. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Dari pertemuan itu menjadi zigot kan. Dari zigot menjadi segumpal daging.
Lalu segumpal daging itu ada tulangnya, ada ototnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebatas itu saja. Nah, belakangan ilmu genetika dan biologi molekuler yang berkembang telah membenarkan secara ilmiah bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel-sel sperma dari tubuh pria, dan wanita tidak berperan dalam proses penentuan jenis kelamin ini. Tak satu pun informasi ini dapat diketahui hingga ditemukannya ilmu genetika pada abad ke-20. Manusia itu ada, dalam tubuh kita ada namanya kromosom. Kromosom itu adalah yang bertanggung jawab untuk pembentukan tubuh-tubuh kita. Bentuk wajahnya gimana, muka matanya, ya kan? Hidungnya itu kromosom. Ada 40 berapa tadi? 46 kromosom gitu. Nah, 2 di antara kromosom ini bertanggung jawab untuk penentuan jenis kelamin. Begitu. Nah, setelah ditemukan, diteliti, ternyata sel sel telur daripada wanita itu hanya membawa 1 kromosom saja dengan identitas X saja. Sedangkan sel sperma itu membawa 2 identitas kromosom, itu X dan Y. Sebagaimana tabiatnya sel telur adalah menunggu atau mengejar. Menunggu. Yang mengejar siapa? Spermanya, begitu kan. Berenang, yang pertama siapa sampai, dan kitalah pemenangnya hari ini. Begitu. Karena menunggu kan? Nah, X ini menunggu. Ketika yang masuk adalah kromosom X daripada sel sperma tersebut, maka yang jadi adalah bayi perempuan. Karena X ketemu X, XX. Ketika yang masuk adalah Y, maka yang jadi adalah bayi laki-laki, X dan Y. Jadi yang menjadi penentu itu siapa? Kita, kan begitu. Kita yang penentu jenis kelamin, apakah anak kita perempuan atau anak kita laki-laki. Ya. Nah, itu baru ditemukan baru abad ke-20. Sebelumnya ayat ini mana nih isyaratnya, Pak? Min nutfatin idza tumna. Itu isyaratnya itu. Itu isyaratnya itu. Kalau dulu kan penafsirannya hanya memang dari air mani kan begitu. Tapi ilmuwan muslim itu harus selalu bergerak menafsirkan. Oh, ternyata laki-laki perempuan itu min nutfatin tumna, dari air mani ketika dipancarkan. Berarti air mani siapa nih dipancarkan? Laki-laki. Kan begitu kan? Nah, sehingga dilakukan penelitian di isyarat-isyarat ini, ditemukanlah bahwa mani dari laki-laki membawa 2 jenis kromosom X dan Y, X atau Y ya. Kemudian kromosom daripada sel telur itu hanya membawa identitas X saja. Saat X ketemu X maka menjadi bayi perempuan. Betul ya? Saat X ketemu Y maka menjadi bayi laki-laki. Itu tidak ditemukan tuh sampai abad ke-20. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang pembentukan alam semesta, langit sebagai atap yang terpelihara, lapisan atmosfer, pergerakan gunung, keajaiban pada besi itu dari langit bukan dari bumi, angin yang mengawinkan tanaman, kadar hujan dan sebagainya. Sebagai contoh terakhir dalam surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita fokus di 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu isyarat, ada isyarat ilmiah itu. Artinya apa? Allah menciptakan manusia itu min 'alaq. 'Alaq itu dalam bahasa kita segumpal darah, bahasa ilmiahnya zigot. Ya kan? Zigot. Yang selama ini secara umum kita pahami adalah ketika sudah bertemu antara 2 sel kemudian menjadi zigot, kan begitu. Kemudian zigot terbentuk lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ternyata ilmuwan belakangan menemukan bahwa zigot itu tidak melewati prosesnya dari zigot tiba-tiba ke segumpal daging, enggak. Tapi dia ternyata menempel di dinding rahim. Zigot itu. Dia menempel di dinding rahim, menerima asupan nutrisi dari
ibunya ya, maksudnya dari seorang wanita, dari perempuan. Kemudian sampai waktu tertentu maka menjadi segumpal daging atau mudghah dalam bahasa Arabnya. Nah, kenapa zigot ini ya bisa menempel? Ini luar biasa ciptaan Allah. Nah, ternyata zigot itu apa bahasa Arabnya tadi? Alaqah kan? Kan khalaqal insana min alaqah. Ternyata alaqah ini, Pak, alaqah ini arti asalnya adalah menempel. Makanya dalam bahasa Arab saya mau menempel, ana uridu an u'alliqa. Atau saya mau menggantung, ana uridu an u'alliqa. Saya mau menggantung. Apa namanya? Hanger itu, hanger tau ya? Hah? Itu bahasa Arabnya bisa mu'allik ya, bisa mu'allak. Itu bahasa Arab dari hanger, artinya menempel. Nah, apa isyarat ilmiahnya itu? Alaq itu zigot, alaq itu artinya menempel. Ternyata baru ditemukan sekarang zigot itu menempel pada dinding rahim. Jadi luar biasa isyarat-isyarat yang terdapat di ayat-ayat tadi. Sekali lagi kami ulangi, tujuannya bukan hanya sebagai wawasan, bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tapi ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Semua ada manfaatnya. Fakina adzabannar, subhanaka fakina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala kekuasaan-Mu. Fakina adzabannar, maka jauhilah kami dari azab neraka. Sehingga harapannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak hanya sebatas di otak saja, di akal saja. Bagaimana kajian pagi ini bisa kita resapi dengan kolbu kita. Keimanan kita bertambah, keimanan kita semakin tebal, keyakinan kita bahwa memang Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu adalah pedoman dan petunjuk hidup kita juga semakin kuat. Dan harapannya kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan kebiasaan baik kita dengan dekat dengan Al-Quran, yang itu menjadi keadaan kita saat wafat nanti. Allah wafatkan kita saat sedang dekat bersama Al-Quran, dan itu adalah wafat yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada diskusi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Ustaz atas pemaparan kajiannya terkait kesejahteraan dalam Al-Quran. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz beberapa contoh syai'in dalam Al-Quran, ada 5 dan banyak lagi. Pertama, perluasan alam semesta terkait tentang orbit burung sebagai pasak. Yang keempat, identitas pada sidik jari pada tiap orang. Yang kelima, jenis kelamin bayi, dan masih banyak lagi terkait pembentukan alam semesta, langit sebagai atap, lapisan atmosfer, pergerakan gunung, keajaiban pada besi, angin yang mengaminkan tanaman, kadar hujan, dan lain-lain. Baik Ibu Bapak sekalian, sedikit menambahkan, yang saya baca itu ketika ilmuwan non-muslim menemukan sains dengan mata kemas ini dan mencocokkan dengan Al-Quran, banyak yang masuk Islam. Ya Pak ya, banyak cerita dan kisah, dan ini fakta. Banyak sains non-muslim yang ketika melihat sains dan mencocokkan Al-Quran, mereka masuk Islam. Apatah lagi kita sebagai seorang muslim ya, ketika kita mengetahui sains yang ada di depan kita dan kita ternyata ada dalam Al-Quran, kita harus lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada ibu atau bapak yang Pak Ustaz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Yusuf Abdullah. Ya, saya tanyakan di Muqaddimah, Ustaz mengatakan bahwa manusia terdiri 3 unsur, jasmani, akal, dan hati. Sementara ini saya masih tanda tanya. Kenapa? Apakah hati itu yang ada dalam diri kita? Apa ada yang lain? Kan ada mengatakan hati itu jantung. Nah itulah.
Kalau saya paham hati ya hati gitu kan, bukan jantung gitu kan. Tapi yang mengatakan ya jantung katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tafsir ilmu, tafsir ilmi. Apakah memang tafsir itu sudah lahir? Kalau memang sudah ada, siapa penyusunnya? Yang ketiga, masalah tadi penemuan bahwa matahari berputar dengan kecepatan sekian juta kilometer, bintang-bintang miliaran. Peneliti ini menghitungnya dengan cara apa? Padahal dia di bumi gitu kan. Alatnya apa saya bisa menentukan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tadi kumpulin, langsung jawab ya. Baik, insyaallah Ustaz Yusuf Abdullah. Baik, pertanyaan pertama ya. Di muqaddimah, manusia terdiri dari 3 unsur utama. Ada unsur jasad, ada unsur akal, dan unsur qalbu atau hati. Unsur jasad insyaallah jelas ya. Unsur akal juga jelas ya, karena itu ada di otak kita ya, yang Allah berikan kepada manusia itu. Kemudian yang terakhir adalah unsur qalbu. Ini qalbu itu apa gitu ya? Qalbu itu ada 2 artinya, Pak. Qalbu kalau dia fisik artinya jantung. Tapi kalau qalbu yang metafisik, yang non fisik, itu adalah hati, yang dengan hati ini kita bisa membedakan baik dan buruk. Dan itu hati bukan hati yang fisik. Bukan hati yang fisik. Lah, bukannya tadi disebutin ada hadisnya segumpal itu kan? Dan itu gimana tuh? Memudahkan pemahaman kita. Kan dalam hadis itu makanya hadis itu kan sabda Rasulullah ya. Rasulullah itu bersabda dengan satu kalimat yang itu mudah dipahami, singkat, padat begitu. Yang mudghah itu. Jadi kalau kita bicara qalbu itu 2. Qalbu fisik itu artinya jantung dalam bahasa Arab ya, qalbun. Qalbun fisik itu jantung, tapi qalbun yang non fisik itu adalah hati yang ada di sini yang tidak nampak, yang dengan itu kita bisa membedakan baik dan buruk. Saya pernah baca satu jurnal, jadi akal itu tidak berperan untuk membedakan baik dan buruk. Akal itu hanya saya puas, saya punya harta, saya punya kekuasaan, saya bisa apa-apa, apapun itu. Saya bisa melakukan terserah saya. Itu akal itu. Makanya orang banyak berakal kan tapi jahat. Pinter-pinter tapi jahat. Bikin senjata, bikin untuk membunuh sesama manusia. Karena akalnya pinter memang, Pak. Tapi tidak ada apa? Kolbunya. Nah, jadi akal itu dengan kolbu itu berbeda ya. Beda tugas dan fungsinya. Nah, adapun tadi kolbun ya, kolbun ada 2, fisik dan metafisik. Tapi kalau hati yang ada di sini, organ hati itu dalam bahasa Arab fuadun, dalam bahasa Arab, atau kibdatun, organ hati. Makanya hati itu kalau kita ringkas, hati itu ada 2. Ada hati yang fisik, yang fungsinya untuk apa? Fungsi hati itu pompa darah jantung, untuk menyaring ya penyakit ya kan ya, segala yang ada dalam darah itu fungsinya ada di hati. Ketika hatinya rusak maka ya wassalam, itu bisa terserang penyakit yang banyak. Tapi ada juga hati yang dia metafisik. Ya, dengan hati metafisik ini tadi Allah berikan kita kemampuan ya dengan itu ya, dengan pedoman, dengan wahyu, dengan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan dengan itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dengan itu juga bisa menjadi pencegah kita berbuat yang buruk, karena itu disebut dengan hati kecil, ya kan? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Coba minta fatwa, itu secara bahasa ya. Coba minta fatwa dari hatimu, kata Nabi. Maksudnya apa? Tanya hati kecilmu. Kalau kamu melakukan sesuatu dan hati kecilmu itu menolak, yakinlah itu sebuah keburukan. Tapi akal itu kan bisa mendominasi, dan akal ini harus tunduk dengan wahyu, kan begitu.
Ketika akal lebih dominan, maka potensi keburukannya bisa lebih banyak daripada kebaikannya. Karena itu fungsi hati di situ, sebagai pembeda baik dan buruk, dan sebagai pencegah kita untuk melakukan keburukan. Ketika hati kecil sudah tidak nyaman, artinya ada sesuatu yang bermasalah di situ. Tapi ketika hati kecil ini nyaman, menjalankannya dengan enak, ya kan? Ya yakin ini adalah sebuah kebaikan, ya maka itulah sesuatu yang baik. Itu Pak ya, dari hati yang tadi yang pertama. Yang kedua tadi soal apa tadi Pak? Mohon maaf. Tafsir ilmi. Kapan ada pembahasan tafsir ilmi? Dulu nggak ada, karena keterbatasan fasilitas teknologi. Baru ada kapan? Baru ada saat peradaban Barat, kurang lebih abad berapa itu? 13 itu ya, sedang memuncak-muncaknya. Kemudian Barat itu menggembor-gemborkan sains itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang empirik gitu. Kalau tidak sesuai dengan sesuatu yang nyata ini, maka tidak disebut sains dan tidak ilmiah. Ketika tidak ilmiah, berarti sesuatu itu tidak ada, begitu. Akhirnya ilmuwan muslim saat itu terdorong untuk melakukan satu corak penafsiran yang berbeda dengan corak penafsiran sebelumnya. Itulah yang disebut dengan tafsir ilmi. Yang pertama membahas tafsir ilmi adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang banyak itu. Dalam kitab beliau tafsirnya itu namanya Mafatihul Ghaib. Itu tebal tapi luar biasa. Nah, itu di situ terdapat apa? Penafsiran-penafsiran yang ilmiah, yang disandarkan dengan isyarat-isyarat ilmiah. Tapi sebagai catatan, kita tidak boleh menjadikan, nah ini penting, tapi tidak kami sampaikan tadi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ayat ini itu pasti untuk satu kejadian ini, fenomena ini. Atau sebaliknya kita bilang begini, satu fenomena alam ini, oh ayatnya pasti ini. Langsung kita nyatakan, oh pasti ayatnya ini dan ini. Enggak. Karena isyarat ayatnya itu pasti benar. Tapi apakah fenomena itu ayatnya adalah ini, maka itu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan tidak boleh kita mengatakan 100% mutlak bahwa fenomena ini ayatnya adalah ini. Secara umum begitu. Secara umum. Walaupun memang ada satu teori atau satu fenomena yang pasti dan ayatnya memang seperti itu. Seperti soal orbit dan sebagainya. Tapi ada yang ayatnya masih banyak sisi kita ya, untuk kita memahaminya itu dari banyak sisi, masih banyak. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa ayat ini pasti untuk kejadian ini. Tapi mungkin saja kejadian ini adalah implikasi daripada isyarat ilmiah yang ada dalam Al-Quran itu. Paham ya? Kurang lebih begitu. Sehingga karena dasarnya ini seperti itu, para ulama terbagi dua. Ada yang mendukung tafsir ilmi, ada yang tidak mendukung tafsir ilmi. Yang mendukung dengan dalih tafsir ilmi itu adalah bentuk penafsiran, dan penafsiran itu kan usaha manusia untuk memahami alam semesta. Dan alam semesta ini punya Allah, begitu. Tentu semua yang di alam semesta ini sudah ada penyebutannya dalam Al-Quran, tentu dalam bentuk isyarat seperti itu. Nah, bagi ulama yang menolak adanya corak tafsir ilmi, sekali lagi ini corak tafsir ilmi sebagai satu cabang ilmu khusus, mengatakan nggak bisa, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, bukan buku sains. Ya, sehingga kalau kita terfokuskan kepada tafsir ilmi, ya, maka kalau tidak ada, ini khawatirnya orang-orang, kalau ayat satu fenomena bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka Al-Quran pun dianggap bukan petunjuk, bukan pedoman dan seterusnya. Nah, saya pribadi mengambil jalan tengah. Saya tetap mengatakan bahwa corak tafsir ilmi ini ada. Buktinya apa? Bukti isyaratnya ada kan, begitu kan? Dan itu sudah ditafsirkan oleh banyak ulama. Tapi saya tidak menjadikan fenomena ini pasti ayatnya ini. Karena sains itu akan berkembang, dan sains itu kan didasarkan oleh argumen induktif yang
mana harapannya adalah ya didasarkan pada satu asumsi bahwa alam semesta ini punya pola yang dulu akan sama dengan yang akan datang. Tapi pada kenyataannya tidak kan? Sebagai contoh, mohon maaf agak panjang nggak apa-apa ya. Sebagai contoh, misalnya Isaac Newton itu ya, punya satu teori apa namanya alam semesta ini adalah dia pasti begitu, stagnan. Jadi tidak berubah dan stagnan dalam semesta. Nah, itu teori yang sudah diyakini. Kemudian apa? Kemudian saat Albert Einstein yang meninggal tahun 1955 Masehi memiliki teori baru bahwa alam semesta ini bersifat relatif dan dinamis, selalu berkembang dan berkembang terus. Akhirnya apa? Karena para ilmuwan saat itu mendukung teori yang Albert Einstein ini, sehingga teori yang sebelumnya pun hilang kan gitu kan. Artinya itu sains itu bersifat sementara. Karena kan jaraknya jauh itu. Isaac Newton itu 1727 kan. 200 tahun setelahnya baru ada Albert Einstein kan. Tentu 200 tahun ini ada perubahan-perubahan yang banyak pastinya. Atau dulu misalnya ketika sebelum tahun 1950 ya, para ilmuwan saat itu meyakini bahwa alam semesta ini diawali dengan awal yang kekal, atau dengan istilah itu steady state model ya. Satu teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini kekal memang dari awal. Ternyata setelah 1950 ya, teorinya pun berubah. Yang awalnya steady state model berubah ke satu teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini diawali dengan satu ledakan besar sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Diawali ledakan yang besar, kemudian jadi alam semesta. Itulah yang disebut dengan teori The Big Bang itu. Di Big Bang. Nah, ada enggak ayatnya The Big Bang ini dalam Al-Qur'an? Isyaratnya itu ada dalam surah Al-Anbiya. Awalam yara alladziina kafaru annas samawati wal arda kanata raqqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi itu dulu adalah satu, kemudian kami pisahkan? Itu kan isyarat, itu diantaranya maknanya adalah The Big Bang itu. Nah itu sebagai contoh. Jadi seperti itu Pak dinamika tafsir ilmi. Memang panjang tapi ini cukup menarik ya. Cukup menarik, dan saya rasa kita semua sepakat kita ambil pertengahan ya. Tidak menolak secara mutlak, tidak menerima secara mutlak. Kita menerima, tapi bukan berarti menjadikan satu ayat tersebut mutlak untuk satu fenomena ini, seperti itu. Yang ketiga tadi soal alam semesta ya, di mana matahari itu sehari bergerak 17 juta kilometer per jam. Ada 200 miliar alam semesta, 200 miliar galaksi, 200 miliar bintang-bintang. Caranya gimana itu? Nah, caranya tahunya gimana itu kira-kira? Apa dihitung satu-satu? Ya kan? Atau bagaimana? Nah, yang kami baca cara ilmuwan itu pertama begini ya. Pertama, teori ini baru ada sekitar abad 20 tadi ya, yang kita jelaskan di slide. Artinya sebelumnya nggak ada kan? Sebelumnya nggak ada kan? Ya tahunya sebelumnya alam semesta itu luas, begitu. Tanpa ada bilangan tertentu. Nah, ketika abad 20 kemudian ditemukan alat-alat yang bisa mengira-ngira, bukan memastikan, sekali lagi. Mengira-ngira dengan hitungan-hitungan khusus, teori-teori yang teori-teori yang sudah disusun, dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun, dengan peralatan teknologi yang canggih, mengira-ngira di alam semesta ini terdapat sekian ratus miliar. Sekali lagi itu bukan kepastian, mungkin bisa lebih dari itu. Kenapa ada angka ini? Nah, tentu kita membutuhkan satu angka kan sebagai hasil daripada penelitian, kan begitu. Namanya kita meneliti sesuatu kan harus ada hasilnya, dan hasilnya kan harus konkret tuh. Karena kita meneliti sesuatu yang empirik kan. Kalau tidak ada hasilnya bagaimana? Kalau kita misalnya bikin satu makalah dengan teknik kuantitatif, maka hasilnya harus ada kan angkanya.
Hasil akhirnya gak mungkin kita mengatakan oh hasil akhirnya kita nggak tahu. Minimal kita mengatakan itu kira-kira sebanyak itu. Ya kira-kira 200 miliar galaksi, tentu dengan perhitungan-perhitungan. Sekali lagi, itu bukan bilangan yang pasti. Alam semesta semakin luas, mungkin bisa lebih dari itu, mungkin jauh lebih banyak daripada itu. Adanya angka itu adalah hasil daripada penelitian, dan hasil penelitian itu adalah untuk memudahkan kita menggambarkan bahwa alam semesta ini ternyata luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban kami, Pak. Oh iya, gimana? Siapa? Betul. Iya. Masya Allah, bagus ya. Ada hati, ada jantung, ya, yang fisik. Sementara dalam satu ayat Allah berfirman, Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan juga penglihatan, wal basara ya, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena ketiga ini, Pak, ketiga ini adalah organ yang sering digunakan manusia untuk bermaksiat. Pendengarannya, penglihatannya bermaksiat kan? Wal fuada, kalau hatinya udah rusak maka dia bermaksiat. Tapi di ayat lain juga Allah menyebutkan tangan. Di ayat lain Allah menyebutkan kaki. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasmauna biha. Apakah mereka punya kaki untuk berjalan? Apakah mereka punya tangan untuk melakukan, untuk bertindak? Apakah mereka punya mata untuk melihat? Apakah mereka punya telinga untuk mendengar? Nah, ini kan kita harus mengkomparasikan dengan ayat lain, ya. Nah, kesimpulannya adalah kenapa tidak disebut jantung? Kenapa tidak disebut organ-organ tertentu dalam ayat Al-Qur'an? Yang pastinya Al-Quran itu adalah isyarat, tidak mendetailkan apa yang ada dalam tubuh kita, begitu. Yang ada dalam tubuh kita semua organ itu kemudian Allah detailkan, maka bisa jadi fungsi hidayah Al-Qur'annya itu hilang, fungsi mukjizatnya, karena hanya berupa isyarat-isyarat saja. Yang ini secara umum manusia itu melakukan maksiat dengan organ-organ yang tadi kita sebutkan, kaki, tangan, kan kita bisa kumpulkan itu dalam satu jasad kan, ya kan. Kemudian fuad itu nama lain daripada kolbu. Sekali lagi, itu bukan hati organ, bukan hati yang fisik, tapi adalah hati, apa sebutannya ya? Hati nurani, ya. Hati nurani yang kita gunakan untuk membedakan baik dan buruk. Kalau hati yang dia sebagai organ, maka itu lain. Tapi hati yang diminta pertanggungjawabannya adalah ketika manusia diberikan hati, tapi tidak bisa menggunakan hatinya. Akal hati kecilnya sudah mati, hati nurani sudah hilang. Dengan istilah-istilah itu, Pak. Kira-kira gimana? Atau ada yang masih kurang? Nah, nanti bisa diskusi lanjutan insyaallah. Gitu. Ada pembahasan lebih dalam lagi. Hati itu bertingkat. Kalau ada Ustadz Wido ngisi di sini, Ustadz Wido Supraha, itu beliau membahas dengan detail urutan hati itu. Ada qalb, ada fuad, ada lub. Ya, makanya ulul albab bukan ulul kulub, kan? Ulul albab itu tingkatan hati, itu ada hati bagian luar. Sekali lagi ini bukan hati organ. Ada hati bagian luar untuk menerima perintah, ada hati bagian tengah, ada hati bagian dalam, dan seterusnya. Nah, itu kajian khusus di ilmu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Bahasa teman-teman kita tasawuf kan gitu kan, ilmu tasawuf. Bagaimana pensucian hati, pembersihan hati dijaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Pak Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bani Israel Nasoro mengenal Nabi Muhammad seperti anak mereka sendiri. Ini kalau nggak salah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
146 kalau tidak salah. Yang saya tanyakan, apakah Nasoro atau Nasrani itu sama dengan Kristen? Karena ini menjadi ada sedikit perdebatan. Ada yang mengatakan bahwasanya Kristen itu ada setelah wafatnya Nabi Isa dan kiblatnya di Roma, dan itu populer pun kalau tidak salah di abad ketiga Masehi. Ini menjadi, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dan kedua, alhamdulillah menambah iman saya tentang penjelasan masalah sains di dalam Al-Quran. Saya teringat Fir'aun, Ustadz, yang diselamatkan Allah untuk menjadi peringatan bagi umat manusia di dalam surat Yunus kalau nggak salah Pak Ustadz, ayat 92, menjadi bahan arkeologi. Kalau nggak salah itu seorang dokter bedah bangsa Perancis ya, Dr. Maurice Bucaille. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi ada dua ya, satu pertanyaan, satu mungkin tambahan Pak ya, pendalaman atas materi. Pertanyaan pertama tadi orang Nasrani, sekali lagi ini kita ilmiah ya, ilmiah bukan benci, ada unsur kebencian, tidak ya, kita ilmiah ya. Orang Nasrani mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Nah itu perlu kita luruskan ya. Bunyi ayatnya begini: alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jadi orang-orang yang kami berikan begitu kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, itu mengetahui kebenarannya. Dan di antara bukti kebenaran itu adalah kedatangan Nabi Muhammad. Kan begitu. Secara umum mereka tahu begitu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu kan? Nah, terus kaitannya Nasoro dengan Kristen itu apa? Nasoro itu kan dari kata nasir, ansor, adalah penolong atau pengikut Nabi siapa? Nasor itu Nabi Isa alaihissalam, pengikutnya, murid-muridnya. Dan Nabi Isa itu seorang muslim. Nabi Isa itu seorang muslim. Nah, pengikutnya Nabi Isa itu Hawariyun itu, ya, Hawariyun itu Nasoro, maksudnya apa? Ya, penolong-penolong Nabi Isa, penolong dakwahnya, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, singkat cerita, namanya dakwah ya. Seorang nabi itu kan pasti diuji. Karena ujian yang paling berat itu adalah ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Nah, diuji ada banyak versi tentunya, muridnya berkhianat, kemudian penguasa ya. Yang akhirnya memburu gurunya ini untuk dieksekusi. Ya kan? Nah, dieksekusi. Ya, kemudian mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Nabi Isa ke langit, begitu kan. Dan diserupakanlah salah satu daripada murid saat itu, Yudas Iskariot ya. Dengan mukanya itu serupa dengan muka gurunya itu Nabi Isa alaihissalam, dan dialah yang disalib. Itu keyakinan kita, sekali lagi ini ilmiah, bukan ujaran kebencian ya. Ini ilmiah. Nah, berawal dari situ. Akhirnya mereka meyakini bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang entah kenapa akhirnya mereka meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka. Kenapa disalib? Karena dianggapnya apa? Untuk menebus dosa-dosa mereka.
Dan keyakinan itu juga ada keyakinan Trinitas, kan begitu kan? Yang mana Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian ada siapa? Ada Allahnya kan? Ada sebagai bapaknya kan? Ada Ruhul Kudus, kan begitu kan? Trinitas itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian adanya gereja, yang setiap gereja ini punya pendeta. Yang setiap pendeta ini dalam Al-Qur'an yuharrifuna kalamallah. Mereka mengubah isi firman Tuhan. Kita harus percaya ini ya. Iman kita memang pendeta-pendeta itu tidak amanah, karena berani mengubah isi kitab, isi Alkitab, isi Injil. Kemudian liyashtaru bihi thamanan qalila. Dengan isi kitab ini mereka mengatakan ini firman Allah, menukarnya dengan keuntungan dunia. Begitu. Kita udah paham lah itu bisnis kan begitu kan? Ya kan? Sudah paham itu adalah bisnis. Setiap gereja punya ketentuannya. Dan seterusnya setiap zaman itu distorsi untuk kitab suci ini, distorsi untuk Alkitab ini semakin menjadi-jadi kan begitu kan? Direvisi setiap saat, mana yang sesuai dengan kepentingan. Tapi luar biasanya perubahan-perubahan yang terjadi tetap tidak bisa menutup beberapa ayat-ayat ya, beberapa ayat-ayat yang menyatakan bahwa memang Isa Al-Masih itu adalah seorang nabi, dan bahwa memang Isa Al-Masih itu dia berdoa. Ada banyak di YouTube kan, siapa yang terkenal itu Pak sekarang? Koh Dodi ya, tonton itu Pak. Doditan. Nah itu dia membantah itu dengan ayat-ayat Alkitabnya, ayat-ayat Bibelnya. Dengan ayat-ayat mereka sendiri dia mengatakan coba buktikan mana satu ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sembahlah aku. Di Al-Quran banyak, misalnya kita Allah itu ana rabbukum fa'budun, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, sembahlah aku. Konkret itu, jelas itu ayat. Coba di Alkitab kamu buktikan satu ayat saja yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Itu gak ada begitu kan. Tentu pendetanya berbelit-belit kan, yang akhirnya udah waktu saya udah habis nih gitu kan ada videonya seperti itu. Ya singkat cerita, memang itu sudah skenario Allah ya, adanya permainan-permainan yang dilakukan oleh para pendeta yang tidak amanah dalam memegang kitab sucinya untuk keuntungan dunia. Sampai zaman kita sekarang semakin menjadi-jadi, gereja semakin banyak, tentu dengan versinya masing-masing, dengan teknisnya masing-masing. Nah, yaitu akan menjadi satu bukti bahwa memang firman Allah Subhanahu wa taala tentang para pendeta itu yuharrifuna kalamallah, mengubah isi daripada firman Tuhan demi keuntungan dunia yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban singkatnya. Dan yang Fir'aun tadi luar biasa betul di surah Yunus ya, dan kami waktu itu kesana kan, berjalan-jalan melihat memang itu nyata begitu ya. Dan itu formalin dari Allah itu ya, formalin dari Allah itu. Jadi awetnya memang dari Allah. Kalau sebagian mumi lain kan memang awetnya karena kimia. Tapi yang Fir'aunnya Musa, Ramses II itu memang awetnya langsung dari Allah. Tapi kalau Fir'aun yang lain kan banyak Fir'aun kan. Fir'aun itu kan raja ya. Fir'aun yang lain itu ya pengawetannya bahan kimia. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini semakin menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sekali Ibu sekalian, mungkin cukup ya karena waktu kajian tentang syain dalam Al-Quran. Tadi ada tanya dari Ustaz Yusuf ya. Saya coba lihat di AI, Meta AI Google. Memang ini hanya perkiraan bahwa miliaran bintang di langit. Jadi para astronom, para ilmuwan mengamati terkait spektrum, luminosity dan pergerakan bintang dan segala macamnya. Mereka menggunakan metode-metode mereka sendiri dengan teleskop dan fotometer. Jadi mungkin ini
atau sains yang hari ini mereka gunakan. Kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan ya, makin berkembangnya sains teknologi mungkin bisa lebih faktual lagi perkiraan jumlah bintang di langit. 100 sampai 500 miliar itu baru di galaksi Bima Sakti, Pak. Satu galaksi itu ada 100 perkiraan astronom 100 sampai 500 miliar bintang. Sedangkan di alam semesta itu ada jutaan galaksi. Saya juga baca ada mungkin triliunan bintang yang ada di alam semesta. Ini perkiraan, Pak. Jadi belum ada metode pasti, tapi mungkin 10 atau 20 tahun ke depan segala macam dengan perkembangan teknologi mungkin lebih akurat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin kita cukupkan kajian kali ini. Terima kasih Pak Ustadz ini atas kajiannya. Kita tutup dengan baca hafalatul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya